wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sapa dulu nih yang sudah bergabung semuanya dari berbagai wilayah di Indonesia. Tapi sebelum saya menyapa Anda para pemirsa, saya sapa dulu saja narasumber saya yang ada di sebelah saya. Tentunya dalam podcast kita kali ini Pupuk Indonesia menyapa petani Nusantara. Boleh tepuk tangan biar semangat pada malam hari ini ya kan. Walaupun cuacanya mendung mendayu-dayu, tapi tentu saja tidak semendung kita karena kita di sini semuanya bahagia lagi panen buah naga seperti yang Anda lihat di depan saya ini. Ini adalah buah naga produksi dari teman-teman Panaba. Benar ya, petani buah naga Banyuwangi. Boleh tepuk tangan yang di belakang. Ada banyak, maksudnya banyak itu ada 20 orang dengan protokol kesehatan, tetapi semangatnya ada ribuan orang ya kan untuk bisa memproduksi buah naga terbaik bagi bangsa berkat Ponska Plus yang ada di sebelah saya. Sini. Nah, ini ya. Baik, saya sapa dulu. Di sebelah kanan saya ada Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia Persero, Bapak Bob Indiarto. Pak Bob, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Harus selalu sehat ya Pak ya. Karena kalau Bapak agak terganggu, susah kita Pak. Karena produksinya juga bisa terganggu Pak. Yang penting harus tetap sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Berikutnya ada Ibu cantik, Ibu Bupati Banyuwangi, Ibu Festiandani. Ibu apa kabar? Baik Mbak. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Harus selalu sehat ya Bu ya. Demi warga Banyuwangi ya Bu ya. Insyaallah. Supaya bisa ribon. Nah, tadi saya lihat posternya gede-gede soalnya Bu tadi lewat Bu depan kantor Ibu. Banyuwangi ribon. Dan tentunya di sebelah kanan saya Bapak Ibu sekalian ada Mas Edi Lusi. Ini merupakan petani muda. Masih muda ya Mas ya? Muda banget. Temenan ta. Petani muda Panaba, petani buah naga Banyuwangi. Dan tentunya saya juga ingin menyapa SVP Operasional Pemasaran PT Pupuk Indonesia Persero, Bapak Gatut, dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi, serta seluruh peserta talk show yang menonton live via YouTube. Halo semuanya, coba lambaikan tangan Anda kalau mendengar suara saya dengan baik. Jadi Bapak Ibu semuanya, para narasumber saya, ini ada 24 kota di seluruh Indonesia, petani-petani muda binaan dari Pupuk Indonesia yang bergabung. Ada dari Bangkalan, coba ngacung, Bangkalan, ngacung, mana Bangkalan? Wah itu yang bajunya kayak sakera ya, brengosnya ya, pas nggak pakai masker kelihatan. Dari Jember ngacung, Jember, tetangga, wah itu kompak pakai baju putih, ngawi. Tak absen wis tak absen. Oh itu yang dibawa, oke, Jatim 3 MUT. Temanggung, Jawa Tengah. Oh banyak. Pak pakai masker. Ayo pakai masker, ketok teko kene. Maaf ya Bu, MC-nya agak berisik Bu. Jawa Timuran. Dari Gerobokan, mana Gerobokan? Iya, video Anda sedang terganggu, belum beli kuota. Lanjut, Banyumas. Mana Banyumas? Wah itu dia, semangat. Cirebon. Cirebon. Wah belum kelihatan, maaf, koneksi buruk. Tasikmalaya. Mana Tasikmalaya? Mohon maaf sedang hujan. Sukabumi. Sinyal terganggu karena berkabut. Lombok Timur. Satelitnya sedang rusak. Bima, mana Bima? Wah itu dia, petani bawang Kabupaten Bima. Pesawaran, Lampung ini Pesawaran. Mana Pesawaran? Oh enggak ketok. Banyuasin, Sumatera Selatan. Oh itu, kompak ya, pakai topi juga. Ya ampun, petani jagung Banyuasin luar biasa sekali. Bandung Barat, mana Bandung Barat? Lah kok sing dada-dada Jatim 3 sih? Temanggung sudah, Banyumas, Manggarai Barat, NTT mana NTT? Manggarai Barat. Wah itu dia di bawah, ramai. Denpasar, tetangga Denpasar, mana Denpasar? Belum kelihatan. Bapak,
Dari sekian banyak, izinkan kami untuk boleh menyapa 3 ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita sapa ini yang jauh-jauh. Dari Sumatera Selatan. Banyuasin mana Banyuasin? Boleh dibuka suaranya Banyuasin? Banyuasin di-unmute dulu Banyuasin. Pak boleh disapa Pak. Selamat malam Banyu Asin Wong Kita Galo, apa kabar? Bisa di-unmute Mas? Baik Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Di sini Kapan ada Bu balik, Ipuk Pak? juga loh. Di sini ada Bu Ipuk juga loh, boleh disapa juga Bu Ipuk. Ya, halo Banyuasin, apa kabar? Beberapa waktu lalu Pak Bupati datang ke Banyuwangi. Oh iya Bu. Ya, Pak Bupati Banyuasin main-main ke Banyuwangi. Oh, luar biasa sekali. Ini teman juga? Belum. Harus berteman kalau gitu supaya ada koneksi. Terima kasih Banyuasin, luar biasa sekali, kompak loh Kita ada yel-yel, seragamnya. boleh nggak? Kita lanjutkan mau menyapa Manggarai Barat dulu. Mana Manggarai Barat? Boleh. Manggarai Barat mana Manggarai Barat? Di-unmute dulu Pak. Wih pakai topi merah, ya ampun. Sudah seperti buah naga merah depan saya deh. Di-unmute dulu kakak. Nggak bisa ya? Oke. Kalau yang Temanggung? Nggak bisa juga. Temanggung mana Temanggung? Boleh di-unmute dulu Temanggung. Hai. Hai. Sama Pak. Monggo Pak Dirprot. Halo, selamat malam Temanggung. Apa kabar? Semoga sehat semua. Ada Bu Ipuk loh, disapa juga dong Bu Ipuk, Ya, halo gengs. teman-teman dari Temanggung. Lagi dingin kah di sana? Dingin ya? Dingin-dingin asik kayaknya. Karena kumpul. Kayaknya delay ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan deh menyapa teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Kita langsung aja ya memulai podcast kita pada malam hari ini. Tentunya kita ingin mengelaborasi lebih jauh lagi bagaimana sih kemudian mulai dari Pupuk Indonesia mengupayakan supaya bisa meningkatkan produktivitas petani, berperan agar para petani Indonesia ini bisa berkontribusi lebih banyak lagi, termasuk juga dari pemerintah daerah, bagaimana bisa mendorong agar para petani ini bisa berproduksi dengan tenang dan produksinya pun bisa terdeliver dengan baik, penjualannya pun juga bisa meningkat. Nah, kita akan langsung saja ngobrol dengan beliau-beliau. Saya pertama akan mengobrol dengan tuan rumah, Ibu Bupati. Bu, ini saya dengar-dengar nih Bu, katanya habis ada festival ya Bu ya? Ya, Festival pertanian terbesar di Banyuwangi ya Bu ya? festival padi. Wah, itu Ya. apa itu Bu? Festival padi itu kita ingin menonjolkan produk atau hasil padi di Kabupaten Banyuwangi yang biasanya kalau di persawahan itu kan ya hanya padi biasa. Padi yang ini Bu, Ya, kalau ini lebih di entertain. segede saya Bu. Bukan. Jadi persawahannya tuh di entertain. Jadi di sekitar persawahan itu ada beberapa beberapa titik Oh, yang Instagramable itu ya Bu. ada gambar gandrungnya. Oh. Lalu di sekitar persawahan juga ditanami bunga-bunga. Wow. Sebagai pengusir hama untuk persawahan kita. Oh, Jadi coba kita lihat ya Bu ya. Ini kalau saya tidak Ya. salah ada videonya ya Bu ya? ada. Oh, oke. Boleh kita lihat guys, Mimin? Di sini kita bisa melihat bagaimana pertanian itu dari hulu sampai hilirnya. Ini salah satu cara kita untuk mentransfer kebudayaan pertanian kepada anak cucu kita. Jadi tanpa pestisida tapi dengan bunga itu 29,86% Jadi sebelum berasal masuk dari ke pertanian. hama akan Kami nempel ingin di bunga. anak-anak muda juga paham tentang dunia pertanian. Bagaimana pertanian lebih modern lagi. Bagaimana pertanian dihubungkan dengan digitalisasi. Bagaimana olahan-olahan pertanian lebih bervariasi lagi. Sehingga nanti pertanian Banyuwangi memang benar-benar bisa menjadi percontohan.
Mudah-mudahan lahan abadi untuk persawahan kita bisa terus kita pertahankan. Wow. Bu, itu tanaman apa, Bu? Kok bagus? Itu benar pembasmi hama? Betul, jadi salah satu sebenarnya ini bukan teknologi baru ya, tetapi sudah dari zaman nenek moyang itu ada, di mana di sekitar persawahan itu selalu ada tanaman bunga untuk mengusir hama. Jadi sebelum hama masuk ke tanaman padi persawahan, dia sudah nempel dulu atau hinggap dulu di bunga-bunga tersebut. Jadi tidak langsung ke tanaman padinya. Jadi dia tukang jaring. Betul. Ini gara-gara Ibu nih luar biasa idenya, saya terinspirasi untuk bikin pantun buat Ibu. Wah, padahal aku nggak bikin mau. Pura-pura. Jalan-jalan ke Banyuwangi. Cakep, jawab pentala. Tak baleni. Jalan-jalan ke Banyuwangi. Cakep. Ingatlah kawan, mampir ke Kampung Ponska. Cakep. Bupati Ipuk cantik sekali. Sinergi dengan Pupuk Indonesia, majukan petani buah naga. Lumayan kan, Bu? Itu Ya. hasil macet-macetan, Bu, karena mendaki gunung lewati lembah tadi, Bu. Oke, Bu, kita lanjutin ya, Bu. Bu, kalau melihat potensi, tadi ada padi yang Ibu bilang bagus begitu ya, potensi yang besar yang bisa dimaksimalkan dari Banyuwangi. Ada potensi apa lagi, Bu, di Banyuwangi sebenarnya, Bu? Ya, sebelum jawab, saya ingin menyapa dulu para petani yang hadir di laman YouTube ya. Ya. Ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Tani. Yeay! Selamat Hari Tani untuk semua Selamat Hari Tani untuk semuanya. Nusantara. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani, kepada teman-teman dari penyuluh pertanian, kepada teman-teman yang berhubungan dengan pertanian, baik itu dari pengairan, lalu juga dari Dinas Pertanian. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena berkat gotong royong, berkat sinergi yang baik oleh semua sektor, alhamdulillah hasil pertanian Banyuwangi saat ini sangat baik. Dan juga Pupuk Indonesia nih, terima kasih. Terima kasih Pupuk Indonesia yang sudah support pertanian di Kabupaten Banyuwangi. Ya, kalau bicara tentang potensi Banyuwangi saat ini yang sedang banyak kita sedang fokuskan adalah padi. Padi adalah salah satu potensi di Kabupaten Banyuwangi yang menyumbang PDRB sangat atau cukup tinggi. Dan di satu sisi juga Banyuwangi punya potensi yang lain seperti jagung, kedelai, itu juga potensi yang ada di Banyuwangi. Untuk hasil pertanian, untuk hasil pertanian pangannya. Lalu di satu sisi juga kita ada hortikultura, seperti malam ini kita di kebun buah naga. Buah naga juga adalah produk unggulan di Kabupaten Banyuwangi dan pensupport buah naga terbesar di Indonesia. Lalu kita juga ada kopi, ada coklat, ada duren, ya, dan juga ada buah-buahan yang lain, jeruk juga potensi juga di Banyuwangi. Jadi itu beberapa potensi baik pertanian, perkebunan, hortikultura yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi luar biasa sekali, ada banyak hal ya, Bu ya. Ya. Kita jeda dulu untuk mendengarkan azan Isya ya. Nyiur melambai indah menari di antara hamparan padi, bersuka cita menyambut pagi diterangi sinar mentari. Mari bersama bersatu hati
Mari bersama bersatu hati memberi arti makmurkan negeri. mari bersama bersatu hati memberi arti makmurkan negeri. Kita bisa Pasti bisa bersama pupuk Indonesia terus maju. pasti mampu Bersama pupuk Indonesia, bersama pupuk Indonesia, bersama pupuk Indonesia. Nyiur melambai indah menari di antara hamparan padi, bersuka cita menyambut pagi diterangi sinar mentari. Mari bersama bersatu hati memberi arti makmurkan negeri. Nyiur melambai indah menari di antara hamparan padi, harapan baru tepiskan ragu, tebarkan kesuburan negeri. Mari bersama bersatu hati memberi arti. Kita kembali di Pupuk Indonesia Menyapa Petani Nusantara, tentunya di podcast spesial Hari Tani Nasional untuk para petani Indonesia. Bu, kita lanjutkan ya Bu ya. Tadi kan sudah bicara tentang bagaimana kemudian komoditas, potensi-potensi yang coba dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya di bidang pertanian ya Bu ya. Ternyata banyak juga ya Bu ya, mulai dari padi sampai kopi sampai buah naga yang segede kepala bayi. Gede banget tuh Bu ini Bu, beneran saya masih exciting banget ini. Ya, itu hasil inovasi dari teman-teman Iya, bisa pertanian. sampai segede ini, segede Mas Edi tentunya ya. Memang disesuaikan dengan berkat Ponska Plus. Masih tetap jualan. Bu, ini kalau bicara tentang upaya yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi ya Bu ya. Nah, pertumbuhan sektor pertanian sendiri nih Bu, dari tahun ke tahun, progresnya seperti apa Bu? Iya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, pertanian di Banyuwangi itu adalah salah satu penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Dan alhamdulillah selama masa pandemi COVID-19 ini, sektor pertanian tidak mengalami masalah. Bahkan sektor pertanian selama masa pandemi COVID ini dia bisa tumbuh 1,75%.
Nah, alhamdulillah pertanian menyumbang 29-30% dari PDRB Kabupaten Banyuwangi. Dan oleh karena itu kami berusaha untuk mempertahankan pertanian yang di Kabupaten Banyuwangi agar PDRB kita terjaga dan sektor-sektor pertanian ini bisa menjadi sektor kebanggaan lah bagi bangsa Banyuwangi, bagi Kabupaten Banyuwangi. Ini naik loh Bu, di pandemi justru malah lebih produktif. Betul. Ya. Jadi dari 29,36 meningkat menjadi 29,69 di tahun 2020. Jadi COVID ini tidak membuat pertanian kita terpengaruh. Itu kalau di Banyuwangi luar biasa, biar yang lain ini rata gitu ya, nggak diem aja. Coba kita tanya deh, ini sama sebelahnya Ibu, secara umum Pupuk Indonesia pasti kan juga punya binaan-binaan ya Pak ya, dalam rangka Hari Tani ini. Bicara kondisi pertanian kalau dari catatannya teman-teman Pupuk Indonesia Pak. Oke, baik. Yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat Hari Tani Nasional. Hidup para petani. Terima kasih kepada petani dan semua pihak yang terus bekerja keras dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Jadi dari data BPS ya Mbak ya, dari berbagai sumber yang ada, di Indonesia saat ini mengalami penurunan jumlah rumah tangga petani. Ya. Dalam 10 tahun terakhir sudah terjadi penurunan rumah tangga petani sebesar 15,6 juta. Ini cukup angka yang sangat tinggi juga. Kemudian 61% petani di Indonesia itu berusia lebih dari 45 tahun. Jadi petani-petani milenial inilah yang saya harapkan sebetulnya segera kembali kepada industri pertanian yang ada, karena tanah air kita ini luas luar biasa, subur luar biasa, ya tentunya siap ditangani oleh tangan-tangan potensial pada milenial-milenial yang ada di negara kita tercinta ini. Dan kecenderungan produktivitas lahan rata-rata nasional yang perlu dioptimalkan. Dan tantangan ke depan dengan prediksi adanya peningkatan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2035 yang diperkirakan nanti akan mencapai lebih dari 305 juta orang. Maka hal ini perlu dilakukan upaya yang optimal untuk menyediakan kebutuhan pangan. Karena kebutuhan pangan ini adalah kebutuhan primer untuk kita semua. Mungkin itu. Ya, jadi memang penting untuk bisa mendorong agar petani ini tetap eksis, seperti misalnya Mas Edi yang milenial. Emang bener masih milenial Mas? Oh, banget. Masa sih? Kalau bicara tentang petani, memang terlahir dari darah petani. Asli keluarga petani. Asli keluarga petani. Asli keluarga petani. Berapa generasi sudah? Nah, dari mbah sudah tani saya itu. Oh, iya, masa tapi petani, ya memang petani utun saya itu. Awalnya dulu mbahnya petani apa? Ini petani padi. Padi. Oh, seperti yang tadi Ibu bilang ya, bahwa petani padi ya Bu ya, di daerah sini banyak padi ya Bu ya. Ya benar. Dahulunya memang Banyuwangi memang sentra padi. Ah, terus kenapa kok buah naga? Di sini ada ceritanya ya. Gimana? Ya. Gosipannya gimana gosipannya? Gini Pak, jadi memang asli petani ya. Petani itu memang ya kayaknya ingin apa aja tidak bisa kayaknya. Ingin beli mobil, ingin beli apa, kok ya nggak ada pikiran lah. Tapi tadi aku lihat di sini mobilnya bagus-bagus loh. Nanti ada ceritanya. Oh, oke. Jadi karena memang kita petani itu biasanya kebanyakan kalau ingin beli mobil jadi TKI. Nah itu memang saya lulus SMA nggak mau kuliah ya jadi TKI. Saya sudah ke Korea juga sudah. Moso, annyeonghaseyo. Iya, tapi bro. Ya demi hidup yang lebih baik. Nah kemudian pulang lagi ngerintis usaha. Nah, pikirannya gitu lagi. Kalau sudah jadi TKI pikirannya pasti ke TKI lagi. Akhirnya ke Taiwan sama istri tahun 2009 lah nggak salah itu. Nah kemudian pulang, ada komunitas yaitu buah naga yang mulai dikenalkan. Jadi ya di kampung inilah awal mula
perkembangan buah naga di Banyuwangi dikembangkan. Dan ini daerah asal dari Asli dari sini. Mas Edi. Dan kalau sekarang ada 3.000 lebih hektar lah kebun buah naga di Banyuwangi. Tapi awalnya dari ketika pertama kali menanam buah naga udah segede-gede gini? Belum. Lah kok bisa segede gini? Ya itulah petani ini Banyuwangi. Ini segede gini loh, gede banget. Itulah petani Banyuwangi. Diapain? Petani Banyuwangi selalu nggak mau puas dengan kondisi yang sekarang. Selalu berinovasi, selalu berpikir bagaimana untuk memaksimalkan hasil. Itulah. Pasti memaksimalkan Pons Kaplos, ya kan? Salah satunya. Bu, ini salah satu sosok yang baik ya Bu ya, karena ada petani milenial. Karena pertanian pemerintah mendorong sebaik apapun, kalau nggak ada petaninya kan susah nih ya Bu ya. Nah, kalau sebenarnya dari catatan pemerintah Banyuwangi sendiri jumlah petaninya tuh bertambah, berkurang, karena tadi kalau dari ceritanya lebih banyak milih ini sudah internasional loh Bu, ternyata ya udah go internasional kemana-mana. Betul, saya kalah loh. Saya menguasai 4 bahasa. Nah, bahasa saya, Jawa, Bu. Bahasa Korea, Taiwan, Indonesia, Jawa. Loh. Iya, 4 bahasa saya. Luar biasa loh Bu, ini Bu, perlu dikaryakan ini Bu. Jumlah petani di Banyuwangi gimana Bu? Ya, memang kalau kita bicara petani, jumlah petani pasti dengan berkurangnya lahan pertanian, maka secara mau tidak mau jumlah petani pasti akan berkurang. Apalagi tadi yang disampaikan Mas nih, banyak yang jadi TKW, banyak yang jadi TKI gitu kan ya, maka ya pasti ada penurunan lah. Tetapi alhamdulillah Banyuwangi sampai saat ini untuk jumlah petaninya masih cukup signifikan. Ada sekitar 126 ribuan jumlah petani di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin nanti bisa tanya ke Pak Arif nih, Kepala Dinas Pendidikan Pertanian yang punya data jumlah petani Banyuwangi, yang selalu memberikan bantuan untuk para kelompok petani. Dan memang yang dominan di Kabupaten Banyuwangi ini adalah petani padi. Petani padi. Lalu disusul dengan petani hortikultura. Seperti itu. Dan mungkin perlu juga saya sampaikan di sini referensi datanya, jumlah kelompok tani itu di Banyuwangi ada 1.595 poktan, dan jumlah petaninya 126.938 orang. Jadi ya, dari sekitar 1.500-an itu ada 126 ribuan petani kelompok yang kemudian masih konsisten menjadi memilih petani, istiqomah jadi petani. Betul. Salah satunya seperti gengnya Mas Edi nih ya, Panaba. Ya. Bu, tapi kalau bicara mengenai petani, makin banyak yang berpikir ngapain sih gue jadi petani, apalagi harganya kayak kemarin tiba-tiba cabe hancur gitu ya, rugi. Untung ini nggak ada demo buah naga dibuang-buang, jangan, ini manis gitu kan ya. Gimana caranya pemerintah berupaya untuk bisa membuat agar anak muda ini mau, sehingga ada regenerasi petani? Sebelum nanti saya ke Pak Bob nih bicara tentang dukungan Pupuk Indonesia berkaitan mengenai regenerasi petani, Bu. Ya, memang kalau kita bicara regenerasi, ini sebuah tantangan ya buat kita yang ada di Kabupaten Banyuwangi, karena dunia ini kan berubah, polanya berubah. Maka jujur saja untuk anak-anak muda yang mau berbisnis di dunia pertanian ini masih sangat kurang. Coba deh kalau kita lagi main ke kafe gitu ya, kita cek, kita tanya ke anak-anak muda yang lagi nongkrong di kafe itu, mau nggak mereka terjun ke dunia pertanian? Pasti jawabannya mereka kurang tertarik gitu ya. Panas. Tapi kalau udah dapet cuannya mau ya. Nah, tetapi jika pemerintah tidak melakukan regenerasi, maka ke depan pertanian kita juga akan ada kendala. Ya seperti yang tadi sampaikan, siapa yang mau menanam padi kalau tidak ada regenerasi? Maka kami membuat sebuah program. Salah satu program kami adalah Jagoan Tani. Wah, apa itu Jagoan Tani, Bu? Ya, Jagoan Tani adalah di mana kita menghadirkan sektor pertanian agar lebih modern lagi dan sudah terhubung dengan digitalisasi. Maka jika petani kita ingin lebih modern, terhubung dengan digitalisasi, maka anak-anak muda kita libatkan. Nah, alhamdulillah nih Pak Bob kemarin, Pak Panji adalah salah satu mentor
dari program Jagoan Tani kita. Ya, terima kasih nih untuk Pupuk Indonesia. Luar biasa, terima Nah, Pak kasih Panji itu ada loh. gambarnya. Ya, dan alhamdulillah kemarin Jagoan Tani sudah kita adakan pemenangnya. Mereka kita dapat fasilitasi tidak hanya sekedar bagaimana mereka mau bergelut di dunia pertanian, tapi juga kita itu tadi berikan stimulus untuk model, lalu juga kita berikan modal, kita berikan mentor, lalu juga kita siapkan lahan, kita pinjamkan lahan kepada mereka dan juga kita berikan hadiah modal kepada mereka. Dipinjamkan lahan. Kok enak? Ya, itu sebagai kompensasi mereka menjadi pemenang untuk lomba pertanian. Jadi banyak sekali, keren-keren sekali kemarin saya lihat anak-anak muda Banyuwangi, idenya untuk dunia pertanian luar biasa, dan saya cukup bahagia dan cukup bangga dengan anak muda Banyuwangi. Ternyata mereka concern juga ya terhadap dunia pertanian. Ini tadi karena Ibu mention salah satu direksinya Pupuk Indonesia, saya langsung tanya nih sama Pak Bob. Ada dukungan yang luar biasa ya ternyata dari Pupuk Indonesia untuk program regenerasi petani juga ya Pak? Betul Mbak Manuhara. Jadi sebagai perusahaan yang memiliki komitmen dalam memenuhi kebutuhan petani di sektor pupuk, jadi PT Pupuk Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung regenerasi petani di Indonesia ya. Melihat berbagai kondisi saat ini, kami memiliki beberapa program Mbak Manuhara untuk terkait dengan kontribusi kita di bidang pertanian. Di antaranya program-program yang sudah kita laksanakan adalah mengenai pengembangan petani muda melalui konsep motivasi ya. Ini dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan melibatkan 80 orang petani muda dan penggagas komunitas pertanian di seluruh Indonesia, di mana PT Pupuk Indonesia memfasilitasi petani muda tersebut untuk saling mendorong dan memotivasi untuk tetap konsisten dalam mengembangkan usaha masing-masing. Salah satu alumni yang dari program petani muda ini adalah tidak lain Mas Edi lagi. Ini adalah alumni kita. Oknumnya ternyata ada di sini. Iya. Terus yang kedua, kita juga mempunyai program untuk pengembangan petani melalui inovasi dan motivasi. Ini yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 ya. Dengan melibatkan 60 orang perwakilan dari 120 SMK pertanian yang ada di Indonesia. Nggih, banyak banget. Selain motivasi, PT Pupuk Indonesia juga memberikan ruang kepada siswa-siswi merealisasikan inovasinya di bidang pertanian. Hal ini dilakukan melalui satu kompetisi ya, untuk menambah semangat dan tentunya pemberian dukungan dana. Ini yang paling penting. Ya. Jadi nggak cuman kaleng-kaleng dikasih teori, tapi juga dimodalin. Kalau sampai tetap nggak jadi ya jenenge kebacut. Gitu. Lanjut Pak, lanjut. Ya, masih ada lagi program kita. Banyak ya Pak ternyata ya. Iya Mbak. Jadi ada petani muda melalui konsep agro sociopreneurship ya. Apa itu Pak? Ini dilaksanakan sudah sejak tahun 2019 dengan melibatkan 33 orang perwakilan dari 11 perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Ya. Jadi PT Pupuk Indonesia menghadirkan beberapa anak muda yang sukses di bidang startup pertanian untuk sharing pengalaman dan motivasi. Jadi masing-masing mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk berinovasi serta mendapatkan akses permodalan. Kembali lagi konkret ini bimbingan konkret ini. Betul. Berarti dan bimbingannya ini langsung dari beberapa founder startup yang telah berhasil di bidang pertanian. Jadi dari universitasnya ada 11, ada dari IPB, dari UGM, dari Unpad, dari USU, Unila, Unsud, Universitas Brawijaya, Universitas Jember, Udayana, Unhas, dan Universitas Lambung Mangkurat, dari hampir seluruh perguruan yang ada di Indonesia. Jadi mereka dibina, kemudian dimentorin, dimodalin. Ya. Nah,
masih ada satu lagi program yang dilaksanakan di salah satu Wah, anak masih perusahaan ada pupuk lagi. Indonesia. Oke, Itu oke. namanya program anak petani jadi sarjana. Apalagi Nah, tuh, ini- Pak? Jadi kita ini menyeleksi dari Fakultas Pertanian yang ada di seluruh universitas yang ada di Indonesia ini, yang mereka tidak mampu, nanti kita bantu untuk beasiswa agar mereka menjadi sarjana pertanian yang tentunya nanti bermanfaat bagi negara kita itu. Oke, Gitu, Mbak. jadi dari petani kembali bertani. Bertani, iya. Coba kita tanya, yang dari petani kembali bertani sudah dibina dan akhirnya sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan bukan pekerjaan gampang ya. Ini juga supaya menginspiring yang lainnya. Kan nggak gampang, nggak langsung Betul. sukses bisa bikin segede Betul. gini Ya, kan. betul. Gimana dulu? Nah, jadi petani ya petani, tapi harus petani yang berkreasi. Petani harus petani yang modern. Wah, ini Petani- pasti hasil didikannya Pupuk Indonesia ini Ya tadi. jelas. salah satunya. Ketika saya mengikuti Jambore Petani 1 waktu itu, saya bertemu dengan orang-orang hebat seluruh Indonesia dan itu semua petani. Dan di situ salah satunya saya bisa mengambil dari ilmu lah dari mereka itu. Dan setidaknya petani adalah sesuatu yang bisa menjanjikan. Apa yang tak- dijanjikan? Jangan takut jadi petani. Petani itu independen, merdeka, tidak ditekan, tidak bebas lah petani. Semau kita kan gitu. Tergantung kita. Maksudnya maksimalkan apa yang kalian geluti. Komoditi yang kalian geluti apa? Kalau padi, silakan berkreasi dengan padi. Yang biasanya 1 kintal atau 1 ton, jadikan padi itu menjadi 2 ton. Seperti ini buah naga yang biasanya Ini setengah loh. kilo, saya jadikan Ini loh, sekilo. Nah seperti itu. ini konkret terpampang nyata. Nah. Biasanya kecil, ini masih agak gede sih, ini Nah. masih agak gede. Ini yang lumayan lah, tapi ini gede banget. Diapain? Asli produksi Banyuwangi. Kalau ada daerah lain pasti ilmunya dari Banyuwangi. Oke. Cuman yang menjadi pertanyaan, dari apa yang didapat ketika Jambore bersama dengan Pupuk Indonesia, Betul. yang mau dibagi dengan semua teman-teman dari 24 wilayah ini, apa dong Mas Edi? Yang jelas itu tadi, bangga menjadi petani. Petani muda harus dibina dan berkreasi untuk menjadikan atau memaksimalkan komoditi yang digeluti. Seperti saya, seperti buah naga yang biasanya awal-awal nanam kita yang memang bener-bener natural sesuai dengan buah naga yang ada. Kemudian kita berkreasi bagaimana bisa menjadikan buah ini lebat. Bagaimana buah Iya naga. loh, ini tebel banget loh, Ya, ini betul. banyak banget loh ini. Nah, kemudian kita membuat bagaimana besar buah naga itu lebih dari yang seharusnya. Ya, kalau bisa dilihat di belakangnya Bu Ipuk tuh banyak banget loh, itu pink udah mulai berbuah banyak banget. Biasanya kan paling cuma sedikit ya Bu ya. Ini kalau orang bilang ketel. Nah, kemudian ada lagi inovasi yang kemarin dari dinas dari PMK yaitu puting senaga Bu, yang kemarin itu adalah salah satu inovasi dari Kabupaten Banyuwangi yang kemarin mendapat juara ya Bu ya. Alhamdulillah. Top 4. Yaitu adalah puting senaga adalah pengaplikasian lampu di buah naga yang biasanya Oh, cuma ini. musim. Nah, betul. Yang biasanya cuma musiman sekarang sepanjang musim. Sepanjang tahun bukan. Sepanjang tahun kita panen. Oke. Yang biasanya cuma 6 bulan sekarang 12 bulan full panen. Makanya mobilnya api-api wong kene mau. Tapi saya mau tanya sama Bu Ibu, potensinya sedemikian besar ya ternyata buah naga di sini ya Bu? Ya, jadi Banyuwangi itu adalah salah satu bahkan kabupaten yang menghasilkan buah naga terbesar Betul. di Indonesia. Jadi ini menjadi komoditas unggulan juga di Kabupaten Banyuwangi dan semakin hari semakin bertambah luasan lahannya untuk buah naga. Nah, entah Ini ini pasti teracuni Mas Edi nih. ya mungkin ya karena memang potensi ya, buah naga Oke. itu potensi dan sebagian memang sudah ekspor juga ya buah naga kita. Kemana? Banyak negara sekali. Oh, Banyak jadi negara. daerah-daerah yang sudah kau jajah itu betul, kau betul, datangi terus kau ekspor ke sana. Betul. Jadi Ya. semua negara sudah menikmati buah naga dari Banyuwangi. Jadi ini berkat inovasi dari teman-teman, dari bimbingan penyuluh pertanian juga,
ya itu tadi yang sampaikan, inovasi dengan lampu di waktu off season. Jadi di waktunya memang buah naga itu kan 6 bulan musim panen, tapi ada 6 bulan lagi yang off season, yang tidak musim panen. Nah, maka yang tidak musim panen ini dengan menggunakan lampu dia bisa berbuah, dan ini menghasilkan panen sepanjang tahun. Iya. Sepanjang Tersinari tahun. dengan baik ternyata. Dengan inovasi inilah akhirnya Kabupaten Banyuwangi dengan tadi Puting Sinaga masuk dalam top 45 dari pelayanan publik dari Kemenpan RB. Luar biasa sekali. Nah. Mimpi apa Mas? Iso duwe ide iki Mas? Sebenarnya ini ada natural dari memang dari petani, pengamatan petani sih sebenarnya. Dan alhamdulillah dari pihak PLN, dari dinas itu adalah menyupport bagaimana bisa memfasilitasi perlampuan ini. Itu awal-awal kita pakai lampu kita nggak berani pakai PLN, pakai diesel dulu. Pakai PLN belum mendukung. Ketika ada hasil, ada peningkatan di petani, kemudian kita mengajukan ke PLN dan ternyata Pemkab, dinas dan PLN menerima, dan sekarang di Banyuwangi ada 11.000 lebih pelanggan PLN yang memakai lampu. Luar biasa sekali. Tapi sebenarnya ini kan tidak mungkin bisa terlepas begitu saja tanpa pendampingan ya. Dan dalam hal ini Pupuk Indonesia sebagai salah satu mitra tentu ada program-program pendampingan pengembangan komunitas ya Pak ya. Jadi bukan cuma tadi meng-create petani sebagai wujud regenerasi, tetapi juga dilakukan pendampingan dan mentoring tadi kalau tadi Bapak mention. Benar ya Pak ya? Betul Mbak Manuhara. Betul sekali. Jadi Kampung Buah Naga Ponska Plus ini merupakan salah satu program pengembangan yang PT Pupuk Indonesia lakukan. Jadi petani muda yang mengikuti program dari Pupuk Indonesia ini akan mendapatkan pendampingan dan arahan dari tim kami. Sebagai contoh, kembali lagi ke Mas Edi Lucy. Ini namanya memang ngetop sekali Mbak. Namanya Edi Lucy. Tadi saya ngobrol, sebetulnya nama belakangnya itu saya tanya, saya penasaran kenapa namanya Lucy. Nggak taunya yang membawa berkah adalah istri. Itu nama istrinya. Saya buka rahasianya aja di sini. Memang ini sebagai contoh salah satu petani muda yang berhasil. Dan ke depan tentunya saya tetap berharap Mas Edi tetap konsisten di di dalam pertanian, khususnya di buah naga ya, namanya buah naga ya. Sebagai contoh program yang Mas Edi lakukan ini ada contoh program yang namanya Kopdar Panaba ya Mas ya. Nah ini programnya keren banget ini. Jadi Paguyuban Petani Buah Naga Banyuwangi. Hebat banget. Oh makanya anak kecil-kecil tadi dari kecil sudah dibina untuk jadi petani buah naga. Iya betul. Masih kecil-kecil Bu, masih umur 5-6 tahun sudah suruh jadi petani buah naga. Ya. Kemudian ada demplot, kemudian ada sharing pengetahuan budidaya, kemudian uji tanah untuk mengetahui kondisi kesuburan tanah serta berbagai lainnya untuk mengembangkan usaha pertanian. Jadi sebagai informasi Mbak Manuhara, kita mempunyai mobil-mobil yang bisa dipakai untuk melakukan tes uji tanah yang ada di seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini. Oke, jadi supaya tanah ini tidak kemudian jenuh begitu ya, diperas terus kerja. Jadi nanti pupuknya cocoknya harus yang komposisi seperti apa. Jadi kita ketahui seperti ini. Jadi kita sudah modern ini pertanian kita ini. Makanya kok produksinya Mas Edi naik terus karena dicek terus sama Pupuk Indonesia ya. Wah. Jadi sama komunitas-komunitas juga melakukan hal itu terus ya, pendampingan ini ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin ya Mas ya. Dan hasilnya lumayan. Lumayan. Sampai berapa banyak peningkatannya? Hampir 200%, 75 sampai 100%. Tapi kan nggak terus bagus dong sebenarnya. Yo, sangat bagus. Oh justru malah bagus terus bagus gitu ya. Buah naga itu adalah apalagi dengan perpaduan Ponska Plus yang ada plusnya itu Pak yang luar biasa. Sebenarnya produk Ponska ini sudah nggak asing di masyarakat ya, itu ketika masih subsidi Pak. Ketika subsidi nggak asing lagi di Ponska. Kemudian keluar yaitu Ponska Plus ya. Di situ
sudah genjot aja, ternyata plusnya luar biasa dan Masa hasilnya luar biasa. naiknya sampai berapa banyak coba? Kita butuh testimoni yang terpampang nyata. Ayo. Yang jelas kalau buah naga adalah sesuatu tanaman yang sangat rakus sekali dengan hara. Masa? Betul, sangat rakus dengan hara. Jadi buah naga ini sebenarnya buah naga ini adalah tanaman yang bisa hidup selama 30 tahun sekali tanam. Makanya anak kecil-kecil itu kita didik, iki lho sampean tanamanmu tanpa nanam lagi. Itu bisa diwariskan lah intinya seperti itu. Dan tiap bulan panen, kan luar biasa. Dan itu ada ilmunya juga. Ada apa namanya SOP di Panaba yang bagaimana meremajakan tanah, bagaimana merajakan sulur. Itu yang harus dikuasai. Maka tanaman buah naga akan bisa bertahan selama 30 tahun lebih. Yang tidak tahan berarti dia tidak menguasai ilmunya. Bukan tanamannya yang mati, Pak, karena dia nggak tahu akhirnya dibunuh, Pak. Nah, itu yang mereka yang tidak bisa. Kalau mereka tekun dengan dan konsisten dengan buah naga dengan SOP yang benar, yaitu pemangkasan, kemudian pembaharuan akar seperti yang tadi Pak, cek tanah, organiknya juga, pupuknya yang Poskaples itu pupuk yang seimbang. Satu-satunya apalagi sekarang Pak, fenomena pupuk non subsidi melambung. Buah alhamdulillah Poskaples saat ini masih aman-aman aja, dan ini juga saya minta untuk dari pihak PI untuk tetap konsisten tidak menaikkan. Ojo melok-melok lah Pak. Kode keras iso Mas Edi. Tapi Mas Edi pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan nggak sih? Oh banyak sekali. Jadi memang ya petani buah naga adalah sesuatu tanaman yang baru. Mungkin ada, tetapi ya hanya orto tidak. Jadi pertama-tama itu ya tertipu banyak obat lah. Ada yang merangsang, oh beginilah. Ada kemudian pakai ini bisa ternyata berbuah. Perangsang yang tidak bikin merangsang ya. Ternyata itu banyak sekali ketipuannya. Kemudian kita jangan bodoh-bodoh amat kan seperti itu. Akhirnya kita amati karakter buah naga itu sebenarnya seperti apa. Oh, buah naga kalau ingin berbuah ternyata seperti ini. Pupuknya harus ini, kandungannya harus ini, penyinarannya harus begini. Itu harus dikuasai. Makanya kalau sekarang ada sales yang menawarkan ke obat kita ketawain. Kita diem sambil mencep aja. Oh alah. Cukup. Seperti yang dulu. Ponskaples sudah cukup buat kami ya. Kayaknya gitu jawabannya dia. Bu, tapi kalau dari jawabannya Mas Edi ini ada yang menarik, Bu. Petani ini pada akhirnya jadi semakin kreatif, mulai mencintai, mengamati seperti yang Ibu mulai lakukan ketika fokus ke bidang pertanian. Kecintaan itu bukan hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga mengekstensifikasi dan mendiversifikasi kreasi. Jadi tadi kalau kita lihat kan kayaknya bagus banget itu Bu. Tadi yang Ibu di awal cerita, kita mau bikin supaya cantik tanamannya. Memang ada niat untuk dibuat ke agrowisata ya Bu ya, pertanian? Ya, jadi kita punya prinsip Mbak, karena Banyuwangi ini sudah menjadi salah satu kabupaten yang terkenal dengan wisatanya. Kami punya prinsip bahwa setiap tempat adalah destinasi. Jadi maka begitu juga dengan pertanian. Pertanian akhirnya kita buat sebagai destinasi. Jadi nanti jangan-jangan ada tempat memetik buah naga. Betul, gitu ya. Jadi ada wisata. Jadi pertanian itu bisa menjadi wisata edukasi, bisa menjadi wisata petik buah gitu ya. Jadi kalau kami juga pernah membuat yang namanya agrowisata. Nah, agrowisata ini ada di Kecamatan Licin, dekat dengan kemarin Festival Padi. Festival Padi itu salah satu juga agrowisata bagi kami saat ini. Sedang yang di wisata oseng ini masih kita perbaiki. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita launching lagi sebagai tempat agrowisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang sifatnya nanti lebih lama. Memang kita pusatkan di situ. Jadi di situ lengkap, tidak hanya padi tetapi juga jagung, kedelai, lalu juga hortikultura, buah-buahan, dan juga di situ ada peternakan juga. Ya, jadi selengkap di situ. Terpadu pertanian, lalu juga hasil kebun juga ada dan hasil peternakan juga ada. Bagus juga ya, dari hulu ke hilir ya, holistik semuanya di situ. Jadi, ya Bu ya.
kita bilang AWT, Agrowisata Taman Suruh. Seperti itu. Oh, ini. yang Ya, di ini. Nah, jadi ada depan. bunga-bungaan juga. Ya. Jadi dimunculin nggak sih ini? Enggak ya? Belum. Oh, nggak bisa. Nanti kita minta Mimin untuk menayangkan Bu. Karena bagus loh ini bunga-bunganya kayak kita ada di Belanda ya Bu ya kalau dari jauh. Aha. Padahal itu fungsinya ganda. Salah satunya adalah tadi Bu cerita membasmi Membasmi. hama, pemirsa, luar biasa. Bagus loh Bu itu Bu. Ya. Di situ lengkap ada sayur-sayuran juga. Ada Ya. sayurnya juga Bu. Iya, jadi ada tanaman sayur, ada padi, jagung, kedelai, terus buah-buahan, Wah. bahkan luar- labu juga ada di situ. Oh, Jadi iya. lengkap di situ AWT. Nanti rencananya juga akan dibuat banyak lagi gitu. Ya, lebih banyak lagi macam atau variasi tanaman yang kita tanam di situ. Oke, menarik. Tapi kalau bicara tentang yang menarik ini juga ada yang menarik. Kemarin saya lihat di sosial medianya Pupuk Indonesia, Pak. Pupuk Indonesia kemarin ada makmur itu apa sih, Pak? Kayaknya semua orang kalau dengar kata makmur tuh langsung pengen jadi makmur gitu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Manuara. Jadi kita sebelumnya program makmur itu kan dulu Agro Solution, Mbak. Terus kemarin pada tanggal 28 Agustus ini namanya kita rubah, ya. Oke. Nama Indonesia banget ini. Program makmur. Udah kalau namanya makmur itu sudah mesti tentrem, ayem, udah. Jadi ini merupakan program kemitraan yang dilaksanakan oleh PT Pupuk Indonesia yang bekerja sama dengan semua pihak dari hulu sampai ke hilir yang terlibat dalam budidaya pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan serta keuntungan petani. Adapun manfaat yang didapatkan dari petani diantaranya kemudahan untuk mengakses ke perbankan, ya, untuk permodalan tentunya, ya. Kemudian jaminan kualitas dan ketersediaan pupuk. Jadi petani sudah aman, nggak mungkin nanti ada kelangkaan, nggak mungkin ada susah mencari pupuk dan sebagainya. Kemudian juga dalam menjual hasil panennya itu akan terjamin karena ada off-taker yang siap untuk membeli hasil panennya. Dan yang lebih penting lagi ada asuransi, Mbak. Wah, itu yang paling Iya, penting. untuk Karena memin- hama ini datangnya Iya, tiba-tiba. Iya, untuk meminimalisir kalau ada kerugian akibat gagal panen, ya, seperti akibat cuaca ekstrim atau karena serangan hama yang merusak tanaman. Jadi mereka akan dijamin oleh asuransi. Dan melalui program makmur ini diharapkan nanti seluruh pihak akan memperoleh keuntungan sehingga ekosistem yang dibangun akan berkelanjutan, akan sustain. Dengan menyediakan berbagai fasilitas di atas, petani nanti dapat fokus dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas panennya. Oh, Mbak. jadi tadi kayak yang Mas Edi lakuin, udah fokus aja berkreasi gimana caranya supaya bisa menghasilkan yang dari cuman setengah kilo jadi 1 kilo, bahkan nanti bisa 1,5 kilo, bisa 2 kilo gitu ya Betul. buah naganya. Fokus ke situ saja. Pupuk Betul. Indonesia membantu dengan program makmur ini Betul, seperti yang betul. dilakukan oleh Pemkab begitu ya. Iya, betul. Holistik semuanya Holistik, ada di iya. situ. Tapi Pak, progresnya sampai sejauh ini program ini gimana Pak? Ya, jadi untuk progres program ini kita memang kemarin Pupuk Indonesia melalui anak perusahaannya, ya, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur yang ada di Kalimantan melakukan panen bersama di Kabupaten Banyuwangi, ya, Jawa Timur di bulan September juga, di bulan September. Dan proses panennya bersama program makmur dilaksanakan di Desa Karangsari ya Mas Edi, Kecamatan Sempu, dan luas tanam yang dipanen tercatat sekitar 42 hektar dari total luas 100 hektar ya Mas Edi ya. Adapun luas tanam yang masuk dalam program makmur di Kabupaten Banyuwangi ini tercatat seluas 175 hektar yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan. Jadi rinciannya ada Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat seluas 10 hektar, Desa Ngladak, Kecamatan Rogo Jampi sekitar 20 hektar, dan Kecamatan Blimbing Sari seluas 20 hektar. Kemudian Kecamatan Muncar seluas 25 hektar,
serta Desa Karangsari, Kecamatan Sempu seluas 100 hektar. Dan tentunya Mas Edi dan Ibu Bupati, saya mohon izin nanti saya bisa mendatangi kecamatan dan desa ini yang tadi saya sebutkan. Saya baru bisa menyebutkan namanya, tapi saya belum melihat dan belum ke sana. Saya pengen sekali nanti saya akan kembali lagi ke Banyuwangi. Iya. Karena ini pertama kali Mbak saya ke Banyuwangi. Masa, Pak? Karena tadi saya sudah minum air Banyuwangi. Iya, Mungkin nanti akan kembali lagi. Saya akan kembali lagi. Harus ke sini berarti. Tapi kalau lihat gambarnya ini juga bagus, Bu. Nah, gambar itu tadi waktu Pak Menteri BUMN meresmikan perubahan nama Agro Solution menjadi Makmur. Semoga kita semua yang ada di Banyuwangi, di Indonesia akan menjadi makmur semua. Amin. Wis rasa ke Inggris, wis makmur ya, semuanya makmur gitu ya, Bu ya. Tapi ini saya mau tanya, apa sih kemudian harapan dari Ibu ya untuk Banyuwangi ke depannya, Bu? Ya, kami berharap pastinya ke depan pertanian di Kabupaten Banyuwangi ini bisa terus optimal, dan bagaimana produk-produk komoditas unggulan pertanian kita ini nanti bisa berkelanjutan dengan hilirisasi dan nilai tambah produk pertaniannya. Jadi kalau misalkan tadi Mas Edi ini bisa panen buah naga, nah jualnya tuh nggak hanya buah naganya saja, tetapi sudah punya nilai lebih. Bagaimana buah naga ini dibuat olahan dari hasil Produk pertanian, turunan ya, Bu, produk ya? turunannya, sehingga nilai jualnya juga lebih tinggi. Ya, dan kami juga berharap nanti dengan pertanian kita bisa tumbuh, maka nanti ini juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan jika ekonomi tumbuh, maka ini juga bisa mensejahterakan para petani yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Betul sekali, karena kalau misalnya ini hanya sekedar buah naga, maka kekuatannya hanya mungkin berapa lama ya, Mas? Sebulan ya? 2 minggu? Bisa 2 minggu ya, bisa. tapi kalau dia jadi produk turunan kan Ya. dia bisa lebih lama. Kami sudah ada produk mie, buah naga, sirup, lalu ada makanan dari olahan buah naga, keripik. Jadi macam-macam ya, Bu ya. Nilai jualnya lebih tinggi ya daripada hanya jual buah naga gitu kan. Karena kalau hilirisasi itu makin banyak pendapatannya. Kalau Pak Bob nih, Pak Bob, apa harapannya Bapak untuk petani Indonesia? Sebelum nanti saya akan minta lebih panjang kepada petaninya tentu. Ya, baik Mbak Nuhara. Jadi tentunya kami dari Pupuk Indonesia sangat berharap sekali pertanian di Indonesia ini dapat semakin maju, peningkatan produktivitasnya dapat optimal, dan regenerasi petani juga semakin cepat. Nanti banyak bermunculan petani-petani muda, petani-petani milenial yang inspiratif seperti contohnya lagi Mas Edi Lusi ya. Ini salah satu contoh yang memang nanti bisa untuk mercusuarnya lah untuk milenial yang ada di Indonesia ini ya. Semoga ke depan juga program-program dari perusahaan kami dari PT Pupuk Indonesia yang berkolaborasi dengan berbagai pihak nanti dapat memberikan dampak langsung kepada kemajuan sektor pertanian yang ada di Indonesia. Amin, amin, amin. Karena kalau hanya diusahakan oleh pemerintah dalam hal ini masih akan berat ya, Bu ya. Tapi harus ada sinergi dari banyak pihak, termasuk juga dari Pupuk Indonesia. Apalagi dengan Ponska Plus. Mas Edi, ini Mas Edi kan luar biasa sekali ya, kisahnya sangat inspiratif, dan mudah-mudahan saja bisa memberikan masukan, bisa makin menggairahkan para petani yang menyaksikan dari berbagai wilayah di Indonesia ini untuk bisa sekreatif meningkatkan produktivitasnya. Nah, kalau Mas Edi sendiri, apa harapan termasuk juga tipsnya bagi para petani di luar sana? Sebelum saya buka Q&A. Yang jelas tekuni komoditi yang kalian geluti. Kalau padi ya ayo bagaimana berinovasi. Padi ini biasanya kalau 1 kintal bisa 2 kintal. Kemudian kalau petani tebu yang biasanya 1 meter, bagaimana menjadikan 2 meter atau yang lain-lain. Dan itu untuk inovasi bukan cuma di produksi ya. Jadi bagaimana yang biasanya panen di biasanya 3 bulan, bagaimana diperpendek menjadi 2 bulan. Semuanya bisa, pasti bisa. Di buah naga saya bisa mengaplikasikan itu. Buah naga yang dulunya itu hanya musiman, sekarang bisa sepanjang tahun. Buah naga yang dulu cuma setengah kilo, sekarang bisa 1 kilo.
Dan ini bukan hanya seinstan ya, ini adalah sebuah proses di mana petani itu adalah ingin independen, ingin merdeka. Petani itu menjanjikan kok, kalau kita benar-benar menggeluti, menjanjikan, karena petani memang ya gimana ya, tanpa tekanan, berkreasi, semau kita kreasi. Kalau memang padi ya kreasi, bisa jadikan tempat wisata lah, seperti yang tadi iya, kan. bagus loh yang tadi Bu Ipuk ini. Dikemas bagaimana sawahnya itu nyaman, bisa dikunjungi ya. Itu bisa instagramable juga loh, sekarang lagi tren ya Bu ya. Kalau petani jeruk juga seperti itu, yang biasanya jeruknya nanti jeruk pakai baju khas gandrung gitu ya. Jadi banyak sekali inovasi, dan petani saya kira bukan sesuatu yang kalau dulu petani itu sesuatu yang paling anak tani kan seperti itu, minder lah. Sekarang jangan, petani harus bangga menjadi petani. Dulu pernah saya itu bercita-cita ya, kalau ingin jadi apa, ditanya saya pasti petani, tapi iya petani yang sukses. Saya ingin bagaimana petani itu dipandang dengan cara yang beda. Sudah sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini bisa juga untuk yang lain ya, di daerah-daerah lain memaksimalkan ini. Petani dengan kalau di Panaba ya petani berdasi lah, atau petani merdeka apa bebas finansial seperti itu. Bebas finansial. Dan keren, bukan kere ya toh. Petani ki kudune keren ya Bu ya, bener ya Bu ya. Berdaya guna dan berdaya saing, karena produknya kalau tadi dicintai pasti akan diupayakan semaksimal mungkin. Kalau belum mencintai pasti nggak kayak Mas Edi yang sampai mentok, bisa bikin sampai maksimal. Alhamdulillah. Dulu mungkin ya, kalau kita dulu ya Bu ya, dulu petani kalau hanya ingin beli mobil aja kayaknya nggak ada pikiran lah. Iya loh, tapi mobilnya bagus-bagus. Ya kalau sekarang alhamdulillah sekarang bingung pilih merek mobil. Bener loh Bu, saya tadi lewat sini bingung Bu, mobilnya baru-baru Bu. Alhamdulillah. Generasi terbaru semua gengnya Mas Edi ini Bu. Mungkin harus dibagi sering-sering Mas, aura-aura positifnya. Di sana ada anggota kita Panaba, petani buah naga. Panaba. Muda semua. Jangan lupa sedekahnya Mas. Pasti. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah dulu yang kita ngelihat orang bersedekah kok gak iman. Sekarang kok ketagihan Bu. Alhamdulillah Bu. Karena berkat sedekah itu pada akhirnya bisa bikin yang sampai 1,5 kilo ini ya. Salah satunya, dan salah satunya juga adalah produk yang luar biasa. Makanya dari doa-doa orang-orang yang sudah diberi begitu ya, termasuk juga berdoa agar pupuk Indonesia semakin jaya, jadi makin banyak Ponska Plusnya. Maksudnya yang bisa dikonsumsi dan dibeli di pasar ya kan. Baik, kita akan buka pertanyaan. Bang Kalan ini sudah tidak sabar untuk bisa bertanya. Bang Kalan, silakan Bang Kalan. Di-unmute dulu Mas. Halo. Yang tadi kayak Pak Santera. Brengosnya kenceng banget ya Pak, yang baju merah Pak. Langsung ditutupi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkat-singkat saja ya Pak pertanyaannya. Iya. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fendi dari Bangkalan, Madura. Ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Edi Lusi. Bapak Edi Lusi, dalam budidaya tanaman buah naga itu kan banyak pencahayaan pada malam hari. Nah, apakah ada standar khusus terhadap instalasi atau lampu yang harus digunakan? Mungkin cukup hanya itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, makasih Pak, pertanyaan yang ilmu dari Banyuwangi yang mau dicuri kayaknya. Nggak apa-apa. Ya, jadi memang ada standar Pak. Standarnya yaitu lampu yang berwarna kuning atau yang walaupun tidak lampu pijar bisa LED tapi yang mengandung UV. Sekarang karena dulu memang ya gimana ya, standar banget lah, mulai dari dop yang panas, kemudian lampu yang seperti kuning, dan sekarang karena potensi yang luar biasa ini dari pihak lampu melirik
kita dan mengembangkan dengan bisa memproduksi lampu LED yang mengandung UV dan hasilnya luar biasa. Oh, jadi justru karena ada kebutuhan itu makanya perusahaan lampunya memproduksi khusus. Betul. Dulu malah gumun produksi lampu-lampu itu, kenapa Banyuwangi kok permintaan lampunya banyak sekali, kenapa? Sampai mereka akhirnya turunnya apa tuh dari Banyuwangi ya, ternyata ada buah naga ini dan mereka sekarang membuat produksi untuk buah naga khusus. Bu, Ibu hebat juga ya, warganya ya bisa menggerakkan perusahaan bikin produk khusus bisa, buat mereka. itu fakta. Bisa dicek ke produk-produk lampu. Luar biasa sekali. Terima kasih Bangkalan sudah bertanya. Jadi ternyata petani itu justru malah bisa membuat supaya produk-produk itu lebih kreatif. Nah, mungkin nanti Pupuk Indonesia ada produk baru yang lebih kreatif, yang bisa meningkatkan produktivitas, yang mungkin lebih baik lagi di atasnya Ponska Plus. Nah, ini kan beliau kan produksi ya. Nah, nanti ada produksi-produksi baru yang bisa digunakan oleh para petani-petani ini tentunya. Sip. Lanjut, pesawaran, silakan sudah siap untuk bertanya. Mana pesawaran? Iya, silakan, Mas. Mana sih? Yang mana pesawaran? Iya, monggo Mas, langsung di-unmute, Mas. Kalau terus lambaikan tangan Anda nanti dikira uka-uka, Mas, karena semakin peteng, Mas. Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia, kapan acara seperti ini bisa diadakan lagi? Cuman harapan kami bisa melibatkan stakeholder pemerintah RI, kalau bisa Bapak Menteri Pertanian ataupun kalau bisa Bapak Presiden dilibatkan. Konkret pertanyaannya, monggo Bapak. Baik, Pak siapa tadi namanya? Dari pesawaran, Pak. Sinten, Pak? Pak Supriyanto. Pak Supriyanto. Pesawaran Lampung. Bapak Supriyanto. Pak Supriyanto dari pesawaran Lampung. Supriyanto. Dari Lampung. Dari Lampung. Ye, Pak Supriyanto. Insya Allah nanti acara-acara seperti Nje Pak, sebentar direspon dulu no Pak, sebentar. Tunggu. Baik Pak Supriyanto. Jadi acara-acara seperti ini nanti insya Allah kami akan memperbanyak ya program-program yang seperti pupuk dan pertanian. Tadi disampaikan juga oleh Mbak Manuhara supaya nanti ke depan Pupuk Indonesia tidak berhenti hanya di pupuk Ponska Plus ini. Jadi Mbak Manuhara, kita di Pupuk Indonesia itu punya tim yang sangat kuat sekali di bidang riset ya. Jadi seluruh anak-anak perusahaan kita punya riset dan sekarang anak-anak muda milenial kita yang sangat-sangat kreatif untuk menemukan varian-varian ya. Nanti ada dosis-dosisnya kita atur, kemudian juga formulanya. Kita juga sekarang sedang mengembangkan juga komposisi yang 15 10 12 Mas Edi. Nah, ini nanti kayak kode togel. Coba Mas Edi. 15 10 12 N-nya 15, P-nya 10, K-nya 15. Jadi seperti itu. Kita terus berkreasi. Semoga ini nanti akan lebih baik lagi dan tentunya nanti ada tambahan lagi Pak Edi, ada unsur hara seperti ya nanti yang Bapak sebutkan tadi. Ini masih dalam proses pengembangan kita, semoga nanti di tahun 2022 ada yang lebih hebat lagi dari Ponska. Itu terima kasih. Coming soon, judulnya Coming soon. Ditunggu ya Pak, nanti mudah-mudahan ada acara serupa dan siapa tahu nanti di sana Pak, di Lampung ya Pak. Nanti biar dikoordinasikan lagi dengan Pak Menteri Pertanian bisa hadir. Nah, syukur-syukur Pak Presiden bisa. Amin. Karena kemarin Pak Presiden habis dari sana, makanya pengen ke sana lagi. Cuman Pak Presiden kemarin nggak ke pesawaran masalahnya. Lanjut dari Subang, silakan Subang. Subang mana Subang? Nah itu, Nje monggo. Selamat malam buat Bapak Direktur dari Produksi PI, terus juga Ibu Bupati, terus juga kepada Bapak
yang membudidaya buah naga. Ya, salam hormat dari kami, dari petani nanas dari Subang. Izin Pak, kami juga perlu menyampaikan di sini, kami ini adalah kelompok tani nanas, yang itu nama program di kami itu sekarang dengan kemitraan dengan PT Pujang, yaitu Kampung Nanasku. Adapun kita adalah berbentuk kelompok tani yang itu jumlah keanggotaan 60 dengan luas lahan itu hampir 70 hektar dan kapasitas produksi itu hampir 1.500 ton per tahun. Jadi kalau yang disampaikan oleh Ibu Bupati dari Jember tadi, ya kita juga di samping Banyuwangi, mohon maaf ya Bu ya, buat laporan juga kepada Bapak Direktur, kita di samping melakukan budidaya nanas, kita juga sudah mempunyai pemasaran dan kita juga sudah memproduksi produk turunannya, yaitu hampir 4 macam produk turunan dari nanas ini kita sudah produksi. Jadi harapan kami ini, kami hanya meminta satu permintaan kepada Bapak Direktur yang bagian produksi. Kalau di Banyuwangi itu ada namanya Kampung Naga Polska, kita minta juga di Subang juga suatu saat nanti bisa dijadikan kampung jeranti. Karena nanas kita ini kita lebih terfokusnya adalah di pemakaian jeranti. Dengan jeranti ini juga kita sudah bisa mensuplai beberapa supermarket dan juga di samping pasar-pasar modern yang lain. Hanya itu harapan kami Pak kepada Bapak, ya semoga ini bisa menjadi catatan bagi Bapak dan harapan kami sebagai kelompok tani nanas Mekarsari Maju yang juga adalah Bina Spesial sampaikan tadi adalah Kampung Nanasku. Terima kasih Pak, hanya itu Pak. Terima kasih. Baik. Ternyata anak perusahaannya keren-keren juga ya Pak. Kampung Nanasku 1.500 ton per tahun Pak. Iya betul. Jadi mungkin saya menyampaikan sedikit. Pak siapa tadi namanya? Akang siapa? Pak. Oh, udah di mute ya. Iya, udah di ya, mute, nggak apa-apa, Pak. saya Di waktu ke Subang, Pak, kemarin saya juga merasakan manisnya nanas Subang, Pak. Dan mungkin besarnya juga melanasnya luar biasa, besar-besar sekali dan Pasti rasanya karena manis. Ponska Plus. Iya. Iya Pak. Nama saya Efrizal Ali Pak ya. Efrizal Ali Bu. Efrizal. Efrizal Ali. Efrizal pakai Pak. Ali. Efrizal Ali. Siap Pak Efrizal, nanti kita akan programkan untuk yang tadi namanya Kampung Jelanti. Siap, nanti kita programkan untuk ke sana Pak Efrizal. Konkret loh Pak, ini Pak. Sabar tapi ya Pak, jangan nanti dibilang sekarang, dijawab sekarang, besok minta langsung dikonkretkan ya toh Pak. Sabar nunggu antrian, J. Tapi yang jelas sudah direspon sama Pak Dirprot. Oke Pak, Epri, pakai P. Langsung sumringah Pak, bahagia malam ini tidak bisa tidur pasti Pak. Lanjut dari Banyumas. Loh lah kok langsung menyingkir bapaknya habis ngomong. Banyumas. Tapi Bu Bupati memang butuh support banget ya dari pemerintah ya kalau untuk bisa membuat petani-petani ini akhirnya jadi giras ya. Iya. Banyumas sudah hadir, sudah muncul. Oh, masih di-unmute kan? Oh iya, belum di-unmute. Nah, sudah silakan. Nanti habis Halo, Assalamualaikum. Bupati ya. Silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Gianto dari Kampung Ganda Arum, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Pak Bu. Kami mewakili teman-teman petani dari Banyumas untuk petani hortikultura. Alhamdulillah sekarang kita kembangkan cabai dan sayuran lainnya. Ini juga kita tumpang sari dengan alpukat, Pak. Alhamdulillah alpukat sudah mulai tumbuh baik di tempat kami. Mudah-mudahan kedepannya bisa membawa petani sekitar lebih maju dan sejahtera. Akan tetapi setelah berkembangnya hortikultura dan alpukat, kita kesulitan
mencari tenaga kerja, Bapak. Kenapa? Karena tadi sempat disinggung juga, memang agak kesulitan untuk mengenalkan atau mengajak teman-teman petani muda untuk terlibat di budidaya atau di dunia pertanian. Pertanyaan kami adalah untuk Ibu Bupati, apakah program-program yang dilakukan di Banyuwangi terkait dengan untuk menarik anak-anak muda terjun di pertanian, Bu? Kali program-program tersebut bisa ditiru oleh kabupaten-kabupaten lainnya. Terima kasih pertanyaan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matur nuwun Pak Gianto. Monggo Ibu. Ya, mungkin menyambung pertanyaan dari Mbak Manuara tadi ya, bahwa memang pertanian kita ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Karena memang pertanian di Indonesia ini belum mandiri seperti di negara-negara yang sudah maju. Tetapi memang pemerintah juga tidak bisa bergerak sendiri, maka butuh dukungan semua sektor, butuh dukungan swasta, butuh dukungan ya anak-anak muda gitu ya, untuk berinovasi. Jadi petani ini bisa semakin baik jika memang ada sinergi dari semuanya. Kalau pertanyaan tadi dari mana? Pak Gianto. Pak Gianto. Ya, memang dengan keprihatinan kami di mana anak-anak muda ini sudah kurang tertarik dengan dunia pertanian, maka kami mau tidak mau harus berinovasi dengan program-program yang nantinya diharapkan anak-anak muda ini mau terjun ke dunia pertanian. Jadi salah satu yang kami lakukan itu adalah jagoan tani dan jagoan bisnis. Ya, memang kalau jagoan bisnis ini tidak spesifik ke pertanian, tetapi kemarin dari pemenang jagoan bisnis ini salah satunya juga bagaimana mengoptimalkan hasil pertanian juga. Nah, jadi jagoan tani ini memang kita buat untuk mendorong anak muda lebih tertarik dalam dunia pertanian. Kita berikan stimulan, kita berikan pendampingan, kita berikan hadiah yang sangat menarik agar anak-anak muda juga mau ikut terlibat untuk memikirkan pertanian yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Untuk jagoan bisnis juga bagaimana mereka hasil-hasil pertanian ini mereka bisa buat turunannya dan mereka jual atau mereka packaging dengan digitalisasi. Jadi itu bedanya jagoan tani dengan jagoan bisnis. Ya, karena memang UMKM itu adalah tulang punggung ya Bu ya, dan UMKM go digital itu merupakan salah satu keharusan kalau mau. Zamannya sudah berubah soalnya. Apalagi ada pandemi ya. Jadi jadi digitalisasi ini sebuah keharusan di zaman seperti sekarang ini. Tapi keren loh itu jagoan tani ini, saya lihat 100 talenta terbaik pertanian, stimulusnya sampai 120 juta loh, banyak. Duh, rugi ya kalau kemarin nggak memanfaatkan. Ada lagi nggak sih Bu? Kapan Bu ada lagi Bu? Ya insya Allah kegiatan ini setiap tahun sudah jadi program unggulan dari teman-teman pertanian. Gitu ya Pak Arif ya, langsung saya tengok gitu ya Pak Arif ya. Jadi mungkin dari sekarang ini ya anak-anak muda khususnya yang ada di Banyuwangi ya Bu ya, mulai menyiapkan program-programnya supaya nanti bisa ikut jagoan tani, karena stimulusnya lumayan loh, dikasih tanah, dikasih lah, dipinjami lahan plus modal lah kan lumayan, serasa mikir ya udah Bu, sudah disiapkan. Tapi misalnya masih belum sukses ya terlalu alias kebacut. Lanjut terakhir dari Pelai Hari. Ternyata viewer kita banyak ya. Ya ampun, terima kasih loh Bapak Ibu semuanya. Sangat antusias sekali, yang di kolom chat juga banyak. Tapi kita yang ini dulu ya, dari Pelai Hari Kalimantan Selatan. Silakan. Wah, pakai seragam. Silakan Pak.
Bapak, nggak jelas suaranya, Pak. Iya kan benar ya? Nah, ini lumayan, Pak. Langsung suaranya kayak penyanyi dangdut. Semakin malam suaranya semakin menggema, Pak. Di seantero kebun ini, Pak. Pak Sinten niki, Pak Sinten. Bapak siapa? Sebentar. Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Tanam laut sama ikan. Kami mewakili dari kelompok tani dan yang usaha pelihara tanam laut sama makan. Jadi saya mau bertanya kepada Bupati. Kami melihat atau mendengar pertanian di Banyuwangi sangat bagus. Apakah boleh kami untuk berbanding ke tempat-tempat? Terima kasih. Studi banding. Iya, studi banding ya? Iya, ke tempat Mas Edi. Bu, silakan Bu, langsung direspon. Boleh sekali Pak, sangat boleh sekali. Kami sangat senang jika nanti Bapak datang ke Banyuwangi, melihat langsung, bertemu dengan teman-teman petani yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin nanti bisa ada sharing ya Pak ya, bisa ada tukar pikiran, tukar inovasi dari Banyuwangi dengan daerah-daerah lainnya. Ini pasti juga akan memperkuat hubungan pertanian antar daerah, karena memang setiap daerah pasti punya potensi dan punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, kami sangat senang sekali Pak, monggo Pak datang ke Banyuwangi, main-main ke Banyuwangi Pak, monggo. Topinya bagus deh Pak, tulisannya apa J itu J? Masuk Pak Eko. Matur nuwun Pak. Luar biasa, karena memang harus ada hubungan yang dibangun ya Bu Bupati ya, bukan hanya dari masing-masing kelompok yang ada di Kabupaten Banyuwangi saja, tetapi juga dari berbagai wilayah seperti yang tadi disampaikan Mas Edi ya. Dari Jambore itu malah menginspiring Mas Edi. Jangan-jangan nanti tidak hanya sekedar sharing pengetahuan, tapi bisa jadi B2B nanti. Konkret itu barang. Saya senang kalau ada podcast tapi konkret kayak gini ya kan. Pokoknya konkret semua, seperti yang malam ini akan segera konkret dan sudah bikin Mas Edi senyum-senyum dari tadi. Tapi saya mau minta closing statement dulu nih dari para narasumber saya. Terima kasih sebelumnya kepada yang sudah bertanya dan juga sudah merespon melalui kolom chat ya. Nanti mudah-mudahan bisa ditanggapi di podcast-podcast selanjutnya. Saya mau minta closing statement kepada para narasumber saya di malam hari ini berkaitan mengenai Hari Tani Nasional. Saya minta satu kalimat saja dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari petaninya dulu. Terima kasih Pak. Jadi Hari Tani Nasional ini adalah momen di mana petani harus bangkit menjadi dari yang biasa harus menjadi yang luar biasa. Jadi yang dulunya berpikiran sederhana harus berpikiran spektakuler. Dari mulai sekarang harus berpikiran seperti itu. Dan saya juga berterima kasih dari pihak PI yang telah sudi datang ke Banyuwangi, mengunjungi kampung kami yang sangat terpencil ini dengan mengadakan sesuatu yang luar biasa. Dan ini sebuah, sampai berepes saya tadi kok sampai segininya gitu. Iya Mas, tak pikir kini yang pinggir jalan tiba-tiba ado banget Sekali lagi makasih Pak, dan dari semua yang mendukung acara ini. Terima kasih Ibu Bupati yang juga sudah menyempatkan hadir di kampung kami. Luar biasa Mas, terima kasih ya Mas, sukses terus dan makin banyak membina anak-anak muda untuk jadi petani ya Mas, dan menginspirasi tentunya. Sukses Mas Edi. Amin. Istiqomah jadi petani, jangan keluar negeri lagi, nanti habis itu jadi TKI. Sejak itu saya sudah berhenti. Keluar negerinya buat jalan-jalan. Iya. Amin. Betul ya Bu ya. Mungkin kalau mobilnya udah kebanyakan buat jalan-jalan Bu habis ini kalau pandeminya udah selesai. Ibu Bupati silahkan monggo. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Tani untuk para petani di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Dan mudah-mudahan dengan Hari Tani kali ini para petani kita bisa lebih mandiri, bisa lebih sejahtera. Dan kami juga berharap teman-teman petani ini di masa pandemi
mudah-mudahan bisa terus meningkatkan inovasinya dan bisa terus meningkatkan kolaborasinya, karena pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga sektor-sektor ekonomi yang berkaitan erat sekali dengan pertanian. Maka ayo para petani terus lakukan inovasi, jangan menyerah dengan keadaan, tetapi terus bangkit jika jatuh, karena namanya petani itu ada kalanya dia panennya baik, ada kalanya dia juga panennya gagal, tetapi dengan kegagalan mudah-mudahan menambah semangat bagi para petani untuk cepat bangkit. Luar biasa Bu Buta. Saya dengar Bu Bupati ngomong tuh langsung terenyuh gitu ya, bisa langsung adem gitu kalau dengar Ibu Bupati ngomong tuh, apalagi suasananya makin adem gitu Bu. Apalagi sebelah Bu makin tenang hatinya. Wah, berarti nanti kalau saya ada masalah saya bisa curhat sama Bu Bupati. Pak Bob, silakan. Siap. Yang pertama tentunya saya pada malam hari ini mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Bupati, Mas Edi. Kami PI tidak berarti tanpa petani. Tentunya ke depan kami akan terus mengembangkan teknologi yang berguna untuk para petani yang ada di Indonesia. Semoga petani Indonesia semakin maju dan petani muda juga semakin sukses dan Indonesia semakin jaya. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Bob. Jadi intinya kalau saya boleh simpulkan, petani itu sudah waktunya bangkit. Udah nggak zamannya lagi berpikir yang sederhana-sederhana, mulai berpikir yang spektakuler, karena dari situ siapa tahu muncul ide-ide yang brilian, yang inovatif, yang justru bisa jadi merubah kehidupan petani yang selama ini terstigma tidak menarik. Dan mudah-mudahan saja dengan sinergi serta kolaborasi dari pemerintah, dari PI dalam hal ini, kemudian dari akademisi, dari komunitas-komunitas, ini nantinya bisa sama-sama bergabung untuk sama membangun para petani-petani dan membuat lahirnya petani-petani muda, agar kita yang namanya konon kabarnya nih negara agraris ini ya paling tidak bisa bertahan lah jadi negara agraris itu ya Bu ya. Karena khawatir juga Bu, kalau tadi Ibu bilang kita nggak punya lahan abadi untuk pertanian, ngeri juga Bu, semuanya udah jadi beton ya Pak ya. Sedih juga kita lama-lama. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Edi Lucy, yang ternyata Lucy itu adalah nama istrinya. Ya, Kalau orang biasanya nama istri terus nama suami gitu ya Bu ya. Kalau ini nama suami ada istrinya. Supaya terus ingat sama istrinya maksudnya kan. Bawa berkah Mbak. Iya, bawa berkah itu. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bu Bupati. Bu Ibu luar biasa sekali. Pak Bob, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sharing dengan kita semua berkaitan mengenai Hari Tani Nasional ini, dan mudah-mudahan sekali lagi makin banyak produksi dari pupuk Indonesia, produk-produknya yang bisa dimanfaatkan oleh para petani. Kita akan lanjutkan dengan pemberian cenderamata dari Pak Bob yang akan diberikan kepada Ibu Bupati Banyuwangi. Secara simbol saja mungkin bisa dilepas ya, dibuka boleh nggak sih? Coba sebentar, saya bantu supaya gampang, izin Berdiri karena kali agak ya. berat. Monggo Pak. Nah, berdiri aja Pak. Iya, berdiri aja Pak, supaya bagus fotonya Pak. Nah, nanti bisa ditutup lagi biar fotonya bagus. Ya, mudah-mudahan makin banyak kampung-kampung Potska lainnya di Banyuwangi. Ini Bu, izin ngapunten. Langsung dibawa di belakang. Dan selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu, bantuan pupuk Potska Plus untuk Manaba. Ini yang bikin Mas Edi senyum-senyum. Dan mudah-mudahan saja nanti makin banyak acara seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, yang bisa diadakan berbagai wilayah lainnya, yang tentunya Bapak ini mungkin diarahin ke depan Pak. Nah, ini dia pemberian bantuan Potska Plus untuk Manaba, petani buah naga Banyuwangi. Dan berikutnya pemberian sertifikat inovasi puting sinaga dari Ibu Bupati Banyuwangi kepada Mas Edi Lucy, mungkin didampingi juga dengan oleh Pak Bob. Pak Bob tetap berdiri, saya nggak kelihatan. Kamu kasih ke Ibu Bupati. Oke, silahkan minggir dulu Mbaknya. Bapak Bob silakan menyaksikan. Nah, tangannya ketutupan. Nah, enggak, tadi di situ Mas.
senyum walaupun tak nampak, senyum walaupun tak nampak, senyum lagi sampai kering, senyum terus. Oke, terima kasih. Sampai kering Pak, bener. Baik, terima kasih. Dengan demikian maka berakhir sudah semua rangkaian kita. Dari tadi kita sudah meresmikan Kampung Ponskan, ya Pak Bob, ya Ibu Bupati. Mudah-mudahan saja ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan saja nanti kedepannya produksinya makin bagus ya Mas ya, tidak berhenti di sini, makin ada banyak inovasi-inovasi lainnya, termasuk juga bisa menginspirasi 24 wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Mana tangannya dan semangatnya. Baik, terima kasih semuanya. Akhir kata saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Tani Nasional. Sampai jumpa. Nyiur melambai indah menari di antara hamparan padi, bersuka cita menyambut pagi diterangi sinar mentari. Mari bersama bersatu hati memberi makmurkan negeri. Nyiur melambai indah menari di antara hamparan padi, harapan baru tepiskan ragu, tebarkan kesuburan negeri. Mari bersama bersatu hati memberi arti makmurkan negeri. Mari bersama Bersatu hati memberi arti makmurkan negeri. Mari bersama bersatu hati memberi arti makmurkan negeri. Kita bisa, Pasti bisa
Recording stopped. Harapan baru, tepiskan ragu, tebarkan kesuburan negeri. Mari bersama, bersatu hati, memberi arti, makmurkan negeri. Mari bersama, bersatu hati, memberi arti, makmurkan negeri. mari bersama, bersatu hati, memberi arti, makmurkan negeri. Kita bisa, Pasti bisa, bersama pupuk Indonesia terus maju. pasti mampu. Bersama pupuk Indonesia, bersama pupuk Indonesia, bersama pupuk Indonesia. Nyiur melambai, indah menari di antara hamparan padi. Bersuka cita menyambut pagi, diterangi sinar mentari. Mari bersama, bersatu hati, memberi arti, makmurkan negeri. Nyiur melambai, indah menari di antara hamparan padi. Harapan baru, tepiskan ragu, tebarkan kesuburan negeri. Mari bersama, bersatu hati, memberi arti, makmurkan negeri. Mari bersama, Bersatu hati,